Insya Allah Bapak Ibu sekalian kita akan dibersamai oleh Ustaz Arif Darmawan dan Ustaz Ferry Septianto. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair Ustaz. Nanti di akhir sesi juga kita buka sesi tanya jawab. Jadi insya Allah malam hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana masjid itu bisa menjadi pusat peradaban, masjid itu bisa menjadi lambang cinta, masjid itu harus insya Allah malam hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana masjid itu bisa menjadi pusat peradaban, masjid itu bisa menjadi lambang cinta. Sesi yang pertama kita akan mohonkan kepada Ustaz Arif Darmawan untuk dapat memberikan tausiahnya. Kepada kami persilakan. Bisa menjadi pusat peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamidun majid, al-mubdi'ul mu'in, al-fa'alu lima yurid, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi da'ana ila tauhid, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi amarna bit tajdid. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Direktur PKU Muhammadiyah Gambir Dr. Faisal yang baru saja memberikan sambutannya. Selamat malam Dok. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan sedikit tausiah pada malam hari ini. Yang sama-sama juga kita hormati Ayahanda, salah satu ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah, Pak Cahyono, yang pada kesempatan malam ini juga bisa hadir bagi teman-teman kita. Dan tentu hadirin dan hadirat yang insya Allah berikan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan malam hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat serta nikmat-Nya pada kita semuanya. Dan semoga kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu salawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, uswah hasanah Nabiullah Muhammad. Pertama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan malam hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat serta nikmat-Nya pada kita semuanya. Dan semoga kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu salawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, uswah hasanah Nabiullah Muhammad. Pertama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan malam hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat serta nikmat-Nya pada kita semuanya. Dan semoga kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu salawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, uswah hasanah Nabiullah Muhammad. Pertama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan malam hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat serta nikmat-Nya pada kita semuanya. Dan semoga kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu salawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita,
mendidik putrinya untuk kemudian menjadi seorang muharrar. Tetapi pada saat itu Imran ini menjadi seorang suami yang kemudian saya rasa menjadi suami yang baik buat keluarganya. Kenapa? Karena istrinya ketika hamil itu sampai doa yang pertama kali dipanjatkan kepada Allah atau nadar pertama yang dilakukan oleh istrinya Imran ini itu adalah berharap bayi yang ada di dalam kandungannya ini nanti akan menjadi seorang muharrar. Saya tidak akan membahas bagaimana keluarga ini lebih jauh, tetapi doa ini saya kira menjadi penting untuk ibu-ibu khususnya dan mungkin bapak-bapak yang kemudian harus memulai bagaimana kemudian kita ini mendidik keluarga kita agar cinta terhadap masjid. Karena kebangkitan umat Islam dari masjid ini pasti juga berawal dari kaum muslimin itu sendiri, khususnya keluarga-keluarga muslim. Coba bayangkan seandainya keluarga muslim itu tidak mau melaksanakan sholat di masjid, tidak mau memakmurkan masjid, tidak mau kemudian ikut serta dalam mungkin bersih-bersih masjid. Karena bagian dari memakmurkan itu tidak ya sekedar kita datang sholat berjamaah saja, tapi kita juga mau infak ke masjid itu. Kita juga mau bisa mungkin membersihkan masjid itu. Kita mungkin menyemarakkan kajian-kajian di masjid itu. Nah, ternyata istrinya Imran pada saat itu berdoa kepada Allah. Nadar yang pertama itu ma fi batni muharrar fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi seorang ibu, seorang istri, doa yang pertama kali harus dipanjatkan kepada Allah itu bukan ya Allah semoga bayi yang ada dalam kandungan ini besok jadi dokter, besok jadi polisi, besok jadi tentara atau bahkan jadi apa. Tapi yang pertama kali harus didoakan seorang ibu untuk anaknya yang ada dalam janin ini adalah semoga besok dia menjadi seorang muharrar. Apa arti muharrar itu? Muharrar itu adalah hamba Allah yang taat. Maknanya ketika kita mengetahui ayat ini disampaikan oleh Allah lewat kisah keluarga Imran ini, ternyata konsep dalam keluarga untuk menghadirkan sebuah generasi yang taat kepada Allah lewat masjid itu ada di dalam kisah Imran ini, kisah keluarga Imran ini. Apa buktinya? Di ayat yang berikutnya kemudian Allah sampaikan bahwa Maryam yang kemudian dilahirkan oleh istrinya Imran ini menjadi orang yang taat betul-betul beribadah kepada Allah di mihrabnya. Bahkan ketika Zakaria mengunjungi orangnya ini di sebuah mihrab ini, Maryam yang kemudian berada di mihrab ini, itu ternyata Allah tidak tinggal diam terhadap Maryam ini. Bahkan Allah memberikan rizki yang kemudian orang tidak menyangka-nyangka bahwa rizki itu diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memakmurkan masjid atau berada di masjid untuk bertakarub kepada Allah, itu saya kira menjadi bagian yang sangat penting yang ingin Allah sampaikan lewat surat Ali Imran ini di dalam kisah Imran dan keluarganya. Karena berurusan dengan bagaimana anaknya ini menjadi wanita yang betul-betul bisa menjaga dirinya lewat mihrab yang dia tempati itu. Ketika kita berbicara lebih jauh lagi, ternyata bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika hijrah pertama kali dari Makkah bersama Abu Bakar datang ke sebuah tempat atau menuju ke Yathrib, singgah dulu di sebuah desa atau apa ini namanya, Korea itu namanya Kuba. Nah, kenapa Rasul itu kemudian yang dibangun pertama adalah masjid? Karena sesungguhnya ketika kita berbicara bagaimana konsep diri seseorang ini, dia pasti punya waktu di mana dia harus beribadah kepada Allah dan kemudian dia juga harus memiliki komunikasi sosial terhadap manusia-manusia yang lain atau makhluk yang lain. Maka konsep Nabi Muhammad SAW untuk menghadirkan masjid ini sebagai tempat peradaban pertama dan masjid ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kaum muslimin dibuktikan dengan Nabi Muhammad tidak mendirikan rumah terlebih dahulu.
tapi Nabi Muhammad mendirikan masjid terlebih dahulu. Dan lewat masjid inilah yang kemudian Rasul membina para sahabatnya, membina akidah mereka, membina keimanan mereka, membina keislaman mereka, sehingga kemudian peradaban-peradaban itu dimulai dari gerakan-gerakan yang ada di masjid. Kita bisa lihat di PKU Muhammadiyah Kalbeng, luar biasa sekali. Di masjid ini diadakan kajian terus, bahkan sudah berjalan 1 tahun. Ini katanya milad yang pertama, betul ya? Ini berarti luar biasa. Bagaimana kemudian dari masjid ini berusaha untuk membina umat. Bahkan saya lihat sebelum kita masuk itu sudah ada pusat ekonomi, ada lokmat di situ. Ini bagian penting yang saya kira. Bagaimana kemudian kita dalam konsep diri keimanan pada kita ini, masjid betul-betul kita jadikan tempat sarana atau sarana untuk kemudian kita beribadah kepada Allah. Dan dari masjid ini pula kita juga bisa bersosial kepada yang lain. Karena peradaban Islam itu tidak bisa hanya dibangun dengan kita hanya dalam keadaan iman yang kuat saja tanpa kemudian mau berinteraksi pada yang lain. Kalau kita imannya hanya untuk diri kita sendiri, itu kita tidak akan mungkin bisa membangun peradaban. Rasul itu tidak mungkin hanya dengan keimanan yang beliau miliki tanpa kemudian ditularkan kepada yang lain, peradaban Islam bakal bagai itu tidak mungkin. Maka kemudian dari Masjid Kuba itulah Rasul membangun dinamika kehidupan yang luar biasa, perdagangan, bahkan interaksi sosial yang ada dibangun oleh Rasulullah SAW lewat masjid itu. Setelah itu kaum Muhajirin dan Ansor masuk ke ranah kota Yatsrib. Setelah masuk ranah kota Yatsrib, Rasul yang kemudian dilakukan adalah juga membangun masjid yang sekarang kita juga akan mengenal adalah Masjid Nabawi. Dari Masjid Nabawi ini kalau sekarang kita lihat di sekeliling Masjid Nabawi itu perekonomian luar biasa berjalan. Itu tidak hanya sekarang saja, zaman dulu sudah seperti itu. Maka dulu di dekat Masjid Nabawi itu banyak pasar-pasar juga yang kemudian Rasul berinteraksi dengan para pedagang. Jadi yang dirahmati Allah, ternyata penting bagi kita untuk kemudian menghadirkan masjid ini mungkin di kampung-kampung kita ini adalah bagian dari tempat yang tidak hanya kita gunakan untuk beribadah sholat saja. Bagaimana kita mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan terkait dengan perkembangan yang saat ini terjadi. Bagaimana kemudian dari masjid kita bangun ekonomi berjamaah. Bagaimana lewat masjid mungkin kita bisa bangun kuburan khusus muslim. Ini menarik Pak. Jamaah masjid coba berpikir bagaimana buat kuburan khusus jamaah masjid itu. Ini kan keren. Kan belum mungkin terpikir seperti itu. Bisa jadi peradaban itu kita bangun dari masjid. Tidak bisa lewat rapat RT, tapi kemudian kita bisa bangun peradaban itu dari masjid kita atau dari musola kita. Nah, karena saya hidup di pesantren, pesantren saya ini berawal dari masjid namanya Masjid Al-Khair Al-Islami. Dari masjid itu bapak-bapak komplek dan beserta PCM kemudian berembuk untuk kemudian bagaimana menghadirkan pesantren Muhammadiyah di Kampung Lipar di tempat saya. Dari diskusi itu kemudian ada warga yang kemudian ingin berwakaf tanahnya. Dari kumpulan jamaah masjid itu kemudian ada yang berbicara tentang bagaimana masjid ini harus direnovasi dan jadi besar. Nah ternyata dinamika-dinamika yang ada di masyarakat sekitar kita ini terkait bagaimana dengan peradaban yang dimulai dari masjid itu betul-betul bisa kita laksanakan dari masjid yang kita punyai. Tetapi yang saya sayangkan saat ini adalah banyak masjid-masjid di tempat-tempat kita ini yang kosong dari jamaah. Betul atau salah? Saya sempat ngajar di sebuah sekolah jauh, tidak di Jogja. Ketika saya pertama kali hadir di ruang kelas, yang saya tanyakan kepada murid-murid saya itu tidak sudah sarapan atau belum, tetapi siapa tadi yang sholat jamaah subuh ke masjid.
Dari semua murid saya itu Pak, tidak ada satupun yang mengatakan atau menjawab saya sholat jamaah di masjid. Pertanyaan saya naikkan, lah orang tuamu pada sholat atau tidak? Ternyata jawabannya unik. Bapak saya sholat, ibu saya tidak. Ada juga yang jawab, ibu saya sholat, bapak saya tidak sholat. Ada juga yang jawab, dua-duanya tidak sholat. Loh, ini realita. Kalau terjadi seperti ini, bagaimana kita membangun peradaban dari masjid? Tidak bisa. Ini realita yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Ternyata untuk datang ke masjid saja itu rasanya masih berat. Untuk datang ke masjid saja rasanya masih malas-malasan. Padahal zaman dulu, kisah-kisah yang disampaikan kepada kita para nabi, para anbiya itu, terutama Nabi Muhammad SAW itu membangun peradabannya lewat masjid. Dan sekarang kita kalau membangun peradaban terus kemudian jamaahnya atau masyarakat sekitar situ tidak mau kemudian datang ke masjid, itu lantas bagaimana kita membangun peradaban? Berarti PR besar adalah bagaimana takmir-takmir masjid itu bisa mengundang jamaahnya untuk datang ke masjid. Nah, yang paling gampang ya seperti pada malam hari ini. Contoh, ada kambing guling seminggu sekali Pak, coba. Ada durian 1 minggu sekali di masjid kita atau musola kita. Nah, nanti kasnya masjid habis loh. Memang katanya Ustaz Jazir harus habis kas masjid itu. Gak boleh ada saldo katanya. Karena tujuan kas itu untuk mengotorkan masjid, bukan untuk kemudian diendapkan. Nah, ini contoh ini. Berarti pilot project ini. Siapa tahu ini bisa dicontoh di masjid-masjid yang lain. Sehingga apa? Nanti seluruh jamaah di kampung kita yang tadinya tidak mau ke masjid itu akhirnya mau datang ke masjid, walaupun pertama itu niatnya mau makan kambing guling Bu, niatnya mau makan durian. Tapi kalau kemudian mereka itu sudah senang dengan masjid kita, ya insya Allah kemakmuran masjid itu akan terjadi. Tapi kalau dengan masjid saja sudah ditutup, dikunci terus, tempat wudhunya kotor, gitu, tidak ada airnya, ya di mana orang mau ke masjid? Maka ini jadi PR besar juga bagi kita para takmir masjid atau pengurus-pengurus masjid, bagaimana menghadirkan suasana masjid yang begitu nyaman untuk para jamaah melaksanakan ibadah di situ. Bahkan yang sering kita lihat di masyarakat sekitar kita itu, mau Jumatan saja, itu yang hadir pertama itu yang harus nyapu. Yang mau kajian saja, itu yang kajian yang datang pertama itu harus nyapu dulu. Makanya nggak ada yang pernah mau datang pertama. Kenapa? Nanti ditugasi nyapu dulu. Ini bagian kemudian realita yang ada. Maka di dirahmati Allah, kembali lagi kepada ayat yang saya sampaikan di depan tadi terkait dengan bagaimana keluarga Imron ini menjadikan keluarganya betul-betul berorientasi pada masjid. Anaknya didoakan oleh Allah untuk betul-betul mencintai masjid. Menjadi seorang mukharrar itu tidak mudah. Maka ibu-ibu yang sekarang hamil atau mau hamil, besok Bu, doanya adalah semoga anak yang ada dalam kandungan ini menjadi seorang mukharrar atau hamba Allah yang taat. Agar apa? Agar ketika ketaatan itu didapatkan oleh anak, doa dari orang tuanya, sehingga besok ketika dia menjadi orang yang dewasa, dia mampu menjadi hamba Allah yang taat betul. Sehingga masjid menjadi tempat dia untuk betul-betul bertakarub kepada Allah. Sehingga kalau semua keluarga muslim punya cita-cita yang sama seperti itu, punya sesuatu hal yang diimpikan seperti itu, semua generasi menjadi seorang mukharrar, maka insya Allah masjid kita ini akan menjadi masjid yang makmur. Dan dari masjid yang makmur itulah kemudian kebangkitan peradaban Islam itu terjadi. Nah, insya Allah mohon doanya di Melipar ini sekarang berawal dari masjid dan pimpinan cabang, hadirlah sosok pesantren yang kemudian dari pesantren itu sekarang menghidupi warga pesantren. Bagaimana tidak? Ibu-ibu dapurnya dari lingkungan sekitar yang tadinya nggak punya pekerjaan bekerja di pesantren. Pedagang-pedagang yang kemudian siomay, bakwan kawi dan lain sebagainya itu sekarang hadir di pesantren itu untuk meramaikan perekonomian. Bahkan saya juga buat lokman juga sama. Saya niru di PKU Gampeng ini. Di pesantren juga ada lokman. Untuk apa? Untuk menghidupkan
perekonomian di kampung ini. Kenapa? Karena orang-orang di kampung ini saya beri peluang untuk menitipkan barang dagangannya di Lokman itu. Nah, saya juga berusaha membina anak-anak muda yang kemudian di setiap waktu saya kumpulkan mereka untuk bahas hadis 1-2 di rumah saya 2 menit lagi. Nah, semoga 2 menit lagi nih. Wah, cepat sekali ya. Atau jangan-jangan yang inti adalah yang di belakang. Sudah mulai terganggu. Oh gitu. 2 menit lagi, 2 menit lagi, 2 menit lagi gitu. Nah, gantian ya, boleh. Intinya adalah bagaimana kemudian kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini pasti punya tempat sholat atau masjid masing-masing. Nah, maka dari itu, mari makmurkan masjid kita masing-masing. Hadirkan masjid di kampung kita ini menjadi masjid yang nyaman untuk kemudian orang bertakarub kepada Allah, sehingga mereka suka terhadap masjid. Bisa jadi mereka nggak mau ke masjid itu karena masjid yang kita miliki itu nggak nyaman. Nah, sehingga hadirkan kenyamanan di masjid, dan dari masjid kemudian kita bangun peradaban Islam yang berkemajuan. Nah, semoga yang saya sampaikan ini memotivasi kita untuk betul-betul menjadi hamba Allah yang selalu menggantungkan hati kita ini di masjid-masjid Allah. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Arif Darmawan yang telah memberikan tausiahnya. Luar biasa, dari kecil kita harus mempersiapkan generasi kita untuk memakmurkan masjid sehingga menjadi sebuah peradaban. Jadi dari hal yang kecil, dari hal yang paling awal dalam kehidupan anak-anak kita harus kita persiapkan untuk ke masjid. Sehingga kita seharusnya takmir itu tidak boleh marah kalau ada anak-anak yang ramai di masjid misalnya. Mungkin jadi polemik juga. Kadang-kadang ada yang anak-anak kecil di seneni simbah-simbah, jadi mereka takut dengan masjid. Ini yang kita khawatirkan. Karena anak-anak itu harus menghiasi masjid dan menjadi masa depan daripada generasi umat Islam. Terima kasih Ustaz Arif. Selanjutnya kepada Ustaz Ferry kami persilakan untuk memberikan tausiahnya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang kami hormati Direktur PKU Muhammadiyah Gamping Dr. Faisal, yang semoga Allah selalu menjaganya. Yang kami hormati pula Ustadz Cahyono, yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kesehatan juga, dan seluruh hadirin yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semuanya, yang semoga datang dalam sehat walafiat, pulang pun juga tambah sehat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, unik memang Masjid Ki Haji Syuja ini. Karena kenapa kok bisa kami katakan sebagai sesuatu yang unik? Karena ini saya bilang sebagai sebuah terobosan, Ustaz. Terobosan biasanya kan rumah sakit ngurusin orang sakit gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak ke rumah sakit biasanya ngapain, Bu? Cari minum, cari kambing guling, Bu? Enggak. Orang kalau ke rumah sakit biasanya cari pengobatan gitu kan. Orang cari obat macam-macam gitu. Tapi subhanallah, ternyata yang ada di komplek ini, PKU Muhammadiyah Gamping ini, bukan hanya sebatas orang datang ke sini untuk biar bisa sehat secara jasmani. Nah, namun ternyata ada juga yang harus dirawat dan diopeni. Itu adalah roh kita, hadirin. Yang itu pun punya porsi penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, kan sering orang kalau ini hatinya lagi kering nih, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya biarin gitu aja. Dia tidak peduli gimana caranya dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini terobosan baru, hadirin rahimakumullah, sebuah rumah sakit tapi di situ juga ada
rumah untuk penyakit rohani, masjid, dan masjidnya juga hidup, ada kajian-kajian yang lumayan cukup ramai, bukan hanya sepekan sekali tapi mungkin lebih dari itu, dan alhamdulillah berjalan. Bahkan puncaknya di hari ini, di hari Sabtu, kita buktikan. Baik, kami buka sesi pertanyaan kepada jamaah sekalian untuk dapat bertanya kepada Ustadz yang telah memberikan tausiah pada malam hari ini. Monggo. Oke, siap. Ada dua ibu-ibu. Saya kira tuh kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, saya punya suami. Suami saya tuh sholatnya itu berjamaah di rumah, tapi saya pengennya suami itu ke masjid gitu. Tapi suami bilang katanya, suami ngimamin istri katanya gitu. Terus kata saya kan kalau misalnya istri itu gak apa-apa di rumah, yang penting suami ke masjid gitu. Tapi suami pengennya ngimamin istri gitu, gimana? Tapi kadang kalau ke masjid pengen berdua terus, itu gimana Ustaz? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah akhwat juga memiliki kewajiban untuk memakmurkan masjid? Jika iya, bagaimana caranya? Apakah sama dengan ikhwan? Lalu bagaimana hukum yang mengikuti kajian bagi akhwat tanpa mahram? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo dijawab salah satu atau dua-duanya dijawab oleh dua-duanya Ustaz juga. Monggo. Langsung saja saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini sesungguhnya curhat sekaligus ingin memperoleh jawaban untuk nanti dibawa ke rumah dan disampaikan kepada suaminya. Oh, suaminya ada, masya Allah. Wah, berarti langsung aja ini. Jadi untuk bapak-bapak atau mas-mas atau mbah-mbah, saya kira yang paling tepat untuk kita sebagai laki-laki ini untuk melaksanakan sholat yang maktubah itu, ya kita berjamaah di masjid. Untuk mengimami istri di rumah bisa juga dilakukan saat kita mungkin melaksanakan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah mungkin sholat tahajud. Nah, kalau memang mau mengimami istri ya sholat tahajud bu, diajak suaminya untuk sholat tahajud. Berarti nanti sholatnya sholat tahajud aja yang untuk imamin saya gitu aja bu. Nah, nanti kalau sholat yang maktubah berarti sholatnya diusahakan semaksimal mungkin di masjid. Kalaupun cuma sekali dua kali memang betul-betul diinginkan atau suami menginginkan mengimami istrinya karena ingin membuktikan bahwa dia ini menjadi seorang imam yang baik untuk istrinya, nah, itu boleh menjadi imam di rumahnya. Mungkin saat hujan atau saat yang tertentu lah itu bisa dilakukan. Tapi saya kira sebagai seorang muslim yang kemudian baik, terutama laki-laki ini, diusahakan semaksimal mungkin jika sholat dilakukan ya di masjid untuk berjamaah, apalagi sholat subuh. Nah, ini menjadi bagian dari hal yang penting yang bisa kita lakukan bagi bapak-bapak, bagi mas-mas, bagi mbah-mbah dan adik-adik. Nah, mungkin itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, nanti biar sampai juga ngambil lagi lah. Terkait dengan apakah perempuan itu juga punya kewajiban untuk memakmurkan masjid. Nah, saya kira tidak terkhusus laki-laki Ustaz ya. Karena kaum perempuan ini, ibu-ibu ini juga bisa menjadi bagian orang-orang yang kemudian memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu tidak hanya sholat jamaah di masjid, ngaji di masjid, tapi juga mungkin ibu-ibu bisa melaksanakan kajian-kajian di masjid. Ibu-ibu juga melaksanakan mungkin rapat kampung juga di masjid. Ini bagian dari pemahaman masjid. Ibu-ibu juga bisa melakukan salah satu aktivitas mungkin buat nih kelompok untuk nasi bungkus
Kemudian nasi bungkus ini diberikan saat selesai sholat Jumat, dilakukan oleh ibu-ibu. Nah, itu bagian dari contoh ibu-ibu memakmurkan masjid. Nah, yang kedua, apakah seorang akhwat ketika pergi ke kajian harus izin suaminya? Ya tentu harus izin. Istri harus izin suaminya. Kalau yang belum punya suami ya paling tidak izin orang tuanya. Kalaupun seandainya suami tidak mengizinkan, ya berarti suaminya yang harus diberi tausiah. Benar ya? Kalaupun kemudian suaminya nggak mengizinkan, ya berarti suaminya yang harus dikasih nasihat. Nah, maka bagi bapak-bapak, nanti kalau ada ibu-ibunya yang ingin ngaji, ya dibolehkan. Toh nanti ibunya juga ada teman yang lain juga membersamai. Syukur-syukur bapaknya juga ikut membersamai ibunya datang ke pengajian. Itu lebih hebat. Jangan sampai kemudian seperti yang dikisahkan dalam Quran itu. Nanti ada loh suatu ketika itu di akhirat sana itu ada seorang suami itu yang dipisahkan dengan istrinya. Yang suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Seperti kisahnya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi ada juga nih yang kemudian seorang istri itu melarang suaminya untuk infak, untuk wakaf. Itu juga ada. Dan kalau nanti terjadi seperti itu, yang akan terjadi nanti ada di akhirat besok itu yang namanya suami dimasukkan ke dalam neraka, istrinya dimasukkan oleh Allah di surga. Bahkan seorang istri yang kemudian merasa suaminya itu tidak bisa menjadi imam yang baik, dalam Quran surat At-Tahrim itu disampaikan, bahkan istrinya itu sampai berdoa kepada Allah. Daraballahu mathalan lil ladzina na'am wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz dhalimin. Jadi istrinya Fir'aun itu berdoa kepada Allah, Allah tolong bangunkan aku rumah di surga. Sebab apa? Aku tahu ya Allah, suamiku ini adalah orang yang ingkar padamu. Nah maka sebisanya kalau nanti seandainya ada seorang istri yang izin kepada suaminya untuk ikut kajian dan ada temannya, mohon diizinkan Bapak-bapak. Mengizinkan jenengan mengizinkan itu sudah bagian dari jenengan menolong istri jenengan untuk betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah, untuk mendapatkan keberkahan di dalam kajian-kajian itu. Nah semoga kita semua yang hadir ini adalah bagian dari orang-orang yang besok Allah akan kumpulkan kita bersama keluarga kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa? Sebab Allah menjanjikan kepada kita bersama keluarga kita besok jika ada suami istri saling membantu dalam kebaikan, saling mengizinkan dalam kebaikan, insya Allah ketika imannya sama, Islamnya sama, Allah akan kumpulkan mereka itu di dalam surga. Maka jangan sampai tidak mengizinkan istrinya, jangan sampai istri juga tidak memberikan izin suaminya untuk memberikan bantuan ke masjid dan lain sebagainya. Nah dalam surat At-Tur ayat 21 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma allatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Jadi ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini perlu saling mendukung dalam kebaikan antara suami dan istri. Nah pertanyaan dua tadi itu ada kaitannya, harus saling dukung antara suami dan istri. Kalau seandainya suami jarang ke masjid, dinasihati aja Bu untuk sering-sering jamaah ke masjid atau wajib jamaah ke masjid. Monggo Ustaz tadi bisa ditambahkan. Siap, monggo Ustaz, langsung Ustaz. Ya, menambahkan Ustaz ya. Jadi kayaknya sudah cukup. Pertanyaan yang pertama saya ingin menambahkan dari sisi lain dulu, yaitu karena kita ini berbicara tentang masjid, memang sudah selayaknya hari ini masjid kita ini harus memikirkan terkait dengan harus kemana ini umat ketika bertanya. Jadi kita jadikan juga masjid ini sebagai tempat kita untuk nggak apa-apa curhat gitu ya, sambat dan sebagainya, dan mau menceritakan apapun gitu ya. Artinya kita harus punya tempat dan itu harus diselesaikan. Makanya masjid tidak hanya sebatas memiliki takmir, kemudian apalagi imam, muadzin, marbot misalnya, atau juga harus tambahkan siapa di situ yang nanti akan menjadi rujukan umat. Sehingga kalau ada orang bertanya, ya jelas kita bertanya ke sini dan itu menjadi
rujukan kita dalam bertanya. Ini saya lihat dari sisi lain. Kemudian yang kedua, masih pertanyaan yang pertama, kalau memang misalnya suaminya masih ingin mengimami, maka solusinya adalah suami diminta untuk sholat di masjid, tapi nanti istrinya bilang, nanti mas kalau sudah pulang nanti saya tunggu, saya siap menjadi makmummu, gitu kan jawab. Gak apa-apa, nanti kan sholat sebagai itu sifatnya kan sunnah untuk kita. Itu pernah terjadi kasusnya ketika Mu'adz bin Jabal hadirin sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi, kemudian pulang ke kampungnya, pulang ke tempatnya, dan beliau ngimamin, artinya bagi beliau itu adalah sunnah, sedangkan bagi jamaahnya di kampungnya itu sholatnya sholat wajib. Nah itu bisa jadi salah satu alternatif seperti itu. Jadi ibu memerintahkan suami untuk sholat di masjid, tapi nanti kalau sudah pulang ibu menjadi makmum, atau juga bisa diniatkan itu sebagai sholat sunnah, misalnya belum sholat ba'diyah di masjid tersebut. Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan apakah perempuan tetap punya kontribusi untuk bisa memakmurkan masjid. Tentunya jawabannya sangat-sangat bisa. Saya teringat ada salah satu kisah yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya begini hadirin rahimakumullah. Suatu ketika Nabi itu kehilangan seorang wanita yang itu biasanya membersihkan masjid. Mungkin ketika beliau ini masuk ke masjid kelihatan masjidnya bersih, tapi di pagi hari Nabi masuk, mana ini si fulanah, ini seorang wanita ini yang biasanya nyapu dan bersihkan, mana ini Masjid Nabawi. Lalu para sahabat kemudian mengatakan, wahai Nabi, tadi malam beliau wafat dan kami tidak ingin mengganggu waktu istirahat engkau. Dan mungkin juga wanita tersebut di masyarakat bukan wanita yang istimewa gitu kan, hanya cuma bersih-bersih. Masyarakat kita mungkin menganggap itu sebagai ya biasa gitu. Jadi tidak ada memiliki apa keistimewaan. Tapi ternyata jamaah Nabi tanya, fulanah mana ini? Ditanya hadirin. Bayangkan, kalau kita ini menanyakan Nabi biasa, tapi kalau Nabi menanyakan umatnya itu yang luar biasa. Pemimpin itu kalau ditanya oleh rakyatnya biasa. Kita sebagai rakyat bertanya tentang pemimpin kita biasa. Tapi kalau ada pemimpin yang bertanya, ini mana ya? Mbak itu mana? Mas yang ini kok nggak ada, kelihatan kemana? Nah, ditanyakan itu. Sampai kemudian Nabi agak sedikit kaget, kok tadi malam nggak ngabari kami? Tunjukkan mana kuburannya. Tunjukkan mana kuburannya jamaah. Saya ingin sholat, menyolati seorang wanita yang hanya membersihkan masjid dalam tanda kutip, kata kutip ya. Tapi ternyata itu tetap bisa memberikan kontribusi. Artinya semuanya punya peran masing-masing yang berpahala, dan itu tujuannya untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah sekarang kita bisa punya kesempatan yang luar biasa. Memakmurkan masjid tidak hanya sebatas kita hadir untuk sholat saja, tapi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada. Kalaupun kita belum bisa datang ke situ, kita bisa ajak teman saudara kita, sahabat kita untuk bisa datang ke situ. Allahu a'lam, mungkin itu. Baik, terima kasih Ustaz. Insyaallah di Masjid Suja juga ada kajian khusus akhwat di setiap hari Jumat sore. Jumat sore jam 16.00 adalah kajian khusus muslimah. Kalau ini tidak ada toleransi, muslimah saja. Kalau kajian pemuda ada toleransi, yang tua-tua boleh ikut, tapi kalau Jumat sore khusus muslimah kan kita bahas tentang seputar kemuslimahan. Baik, terima kasih kepada para penanya. Tadi dari ibu-ibu sudah cukup, sepertinya dari ikhwan ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada saya yang tanya. Kalau nggak ada itu saya yang nanya loh ini. Kalau nggak ada saya yang tanya. Enggak sih. Saya pengen tanya ini, masjid kira-kira boleh nggak untuk berbicara politik? Boleh atau tidak? Apa alasannya kok boleh? Karena nggak ada yang mau tanya ini, saya tanya ini. Boleh atau tidak ibu bapak? Boleh. Nah sekarang saya tanya, batik yang saya pakai ini batiknya siapa? Apa? Oh baru yang satu yang jawab, belum yang semuanya. Nah kalau boleh, berarti kalau jangan tanya, ini batik siapa yang saya pakai ini? Batik ini sudah di mana-mana Bapak Ibu. Nah batik ini adalah batik milik calon DPD dari Muhammadiyah kita. Namanya Pak Ahmad Shauki Suratno. Nah kalau kita berbicara masjid boleh untuk bicara politik, maka sekarang Muhammadiyah menitipkan kepada panjenengan, menitipkan satu kader terbaik Muhammadiyah kita ini
untuk maju ke calon anggota DPD RI, yaitu Pak Ahmad Syauqi Suratno. Nomornya nomor 1. Nah, jelas nih, jelas. Siap. Jelas. Ya memang harus seperti ini. Kalau kita masjid digunakan untuk berbicara politik saja, kemudian kita semua bungkam, kapan kita akan menang? Kejayaan peradaban Islam itu juga harus diawali dari bagaimana kita berani menyuarakan politik kebaikan kita ini, politik kebangsaan kita ini. Kalau kita tidak pernah berbicara itu, pada di luar sana itu, pada berbicara seperti itu semua, ya kita pasti akan kalah terus menerus. Sementara kalau kita berbicara demokrasi itu, satu suara ustadz sama dengan satu orang di terminal sana. Kalau kita bicara demokrasi, maka ini penting bagi kita untuk kemudian menyuarakan lewat masjid-masjid kita. Jangan takut berbicara itu. Nah, sekarang saya tanya yang kedua. Ada yang pengen tanya pilihan presidennya siapa? Oh, saya nggak kapan ini. Nah, itu suara ibu-ibu mama ini luar biasa. Nah, ini pertanyaan saya dan sudah dijawab, dan saya kira semua pandangan kita ini sama. Nah, itu saja. Oke, insya Allah itu juga bagian dari dakwah politik, Ustaz. Dakwah tidak hanya dari mimbar, tapi juga dari parlemen juga bisa kita suarakan dakwah kita, insya Allah. Begitu, ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya Kayaknya sudah menunggu yang di belakang. Kami informasikan bahwa malam ini cukup istimewa. Kami sediakan angkringan segerobak-gerobaknya, kemudian kambing setulang-tulangnya, dan durian sekulit-kulitnya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menikmati. Kalau yang tenang dulu belum selesai. Ini informasi dulu, Ustaz. Kami aturkan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan amal jariah untuk beliau berdua. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, selanjutnya adalah acara inti kedua, yakni ramah tamah. Nanti durian ada di sisi utara dan selatan, ikhwan di sisi selatan, akhwat di sisi utara. Bagi yang mau durian silakan langsung ke sana. Bagi yang mau langsung makan, langsung lurus ke belakang. Di belakang sudah ada kambing guling dan angkringan. Yang kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami informasikan bahwa Masjid Junja punya kegiatan. Yang pertama kajian rutin. Kajian rutin dilaksanakan setiap Senin sore dan Kamis sore jam 4:30 sampai maghrib. Kemudian hari Jumat sore kita punya kajian khusus muslimah. Malam Ahad seperti malam hari ini kita punya kajian pemuda, dan Ahad pagi, besok pagi jam 6 kita ada kajian Ahad pagi. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam rangka mendukung gerakan dakwah dari Masjid Junja ini, kami membuka kesempatan yang begitu lebar kepada jamaah sekalian untuk berkontribusi. Terutama kita punya program donatur tetap untuk air minum. Jadi kita setiap hari menyediakan air minum untuk jamaah yang mampir, yang sholat, bahkan yang berbuka puasa. Ya, jadi setiap bulan